Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, untuk materi MPLS kali ini yang pertama adalah tentang wawasan wiyata mandala. Apakah anak-anak sudah tahu apa wawasan wiyata mandala itu? Wawasan berarti cara meninjau, cara memandang, cara melihat, cara tanggapan indrawi terhadap sesuatu atau lingkungan. Sedangkan wiyata berarti pendidikan. Mandala berarti lingkaran, bundaran, bulatan atau lingkungan. Kalau disambungkan, wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Maka sekolah mengemban misi pendidikan. Oleh karena itu, sekolah tidak boleh digunakan untuk tujuan-tujuan lain di luar bidang pendidikan. Sekolah harus benar-benar menjadi ciri khas masyarakat belajar di dalamnya. Sekolah terus-menerus menggali, mengenal, memahami, menyadari, menguasai, dan menyampaikan nilai-nilai positif yang ada pada sekolah. Sekolah menjadi suri tauladan masyarakat sekitarnya karena misi pendidikannya itu. Anak-anak, bagaimana cara mewujudkan wawasan mandala itu? Caranya adalah ada 5 komponen penting. 1, yaitu peran kepala sekolah. Yang kedua, peran guru. 3, peran sivitas akademika. 4, peran murid. Dan 5, peran masyarakat sekitar. Jadi peran Anda adalah nomor 4 tadi. Sekarang kita pilah satu persatu. Peran kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas seizin kepala sekolah. Menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, dan pihak keamanan setempat. Selanjutnya, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. 9, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil, intern, antar guru, wali murid maupun siswa. Yang terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua adalah peran guru. Nah, siapa yang tahu peran guru itu? Jadi peran guru adalah yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, guru harus menjadi tauladan di masyarakat. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Yang keempat,
digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. Yang ketiga, peran sivitas akademika. Yang pertama, tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Selanjutnya, semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. Yang keempat, peran murid. Dan siapa yang tahu apa peran murid itu? Yang pertama, murid harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Yang ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya, peran murid adalah menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Selanjutnya adalah menjauhi narkoba, dan yang terakhir, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP atau kepala sekolah. Yang terakhir adalah memelihara lingkungan sekolah. Yang 5, peran masyarakat. Peranan masyarakat adalah yang pertama, mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka pemajuan PBM. Yang kedua, memberi saran dalam pemajuan proses belajar mengajar. Yang ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Yang terakhir, mengadakan kerjasama dengan pihak sekolah melalui komite sekolah. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala. 7K. 1. Keamanan dan kenyamanan. 2. Kekeluargaan. 3. Kedisiplinan. 4. Kerindangan. 5. Kebersihan. 6. Keindahan. Dan 7 adalah ketertiban. Selanjutnya adalah penggunaan sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk: yang pertama, promosi dan penjualan produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan sekolah. Misalnya produk sampo atau produk rokok, produk kesehatan yang lain dan sebagainya, tidak boleh. Yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat dan penyebaran ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Yang ketiga adalah propaganda politik atau tempat berkampanye. Misalnya kampanye di organisasi tertentu. Yang keempat, syuting film atau sinetron tanpa izin Pemda. Yang terakhir adalah kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan,
perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Sekarang mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Tahap preventif. 1. Memelihara sekolah melalui 7K. 2. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah. 3. Membentuk jaring pengawasan atau razia. 4. Menghilangkan bentuk peluncuran saat MOS, masa orientasi siswa. 5. Mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler. Yang terakhir adalah meningkatkan keamanan dan ketertiban saat berangkat dan usai sekolah. B. Tahap represif. 1. Mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan. 2. Menetralisir isu negatif yang berkembang. 3. Berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah. Yang 4. Penyelesaian kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah. Yang 5. Mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Dan mari kita berkenalan dengan SMA Muhammadiyah 1 Bojonegoro di Jalan Dr. Setiabudi nomor 3 Bojonegoro. Oleh karena itu anak-anakku, belajarlah yang rajin serta beribadahlah yang khusyuk. Berdoalah terus, dan mudah-mudahan kalian menjadi anak yang solih dan solihah. Keluargamu selalu rukun, orang tuamu rezekinya lancar, dan sebagainya. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang baik. Dari Pak Aminan saya cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.